Oke, selamat malam Bapak Ibu atau teman-teman yang udah join. Thank you pada webinar kali ini. Jadi webinar kali ini adalah tentang gimana caranya kita bikin sistem supaya bisa konsisten dalam masalah ngupload ke sosial media khususnya yang sekarang akan kita bahas ini adalah YouTube. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin yang baru pertama kali ikut webinar saya perkenalan dulu sedikit ya. Nama saya Ukan Sokani, saya founder dari BIM Academy ini. Jadi BIM Academy ini adalah fokus untuk belajar eh, tentang AI ya, AI dan automation. Fokusnya di situ BIM Academy. Yang mana nantinya ending-endingnya supaya bisa menghasilkan cuan lah dari AI automation ini. Tujuannya ke sana. Di sisi lain kita juga sering webinar-webinar kayak gini sharing-sharing tentang AI atau automation atau tentang teknik-teknik prompting, terus cara produktivitas dengan AI. Nah, kita juga sering sharing tuh. Bisa join di channel kita di grup atau di channel Telegram juga ada. Kalau channel Telegram itu lebih ke kita sharing tentang info-info atau berita-berita terbaru tentang perkembangan AI. Itu kita sharingnya di channel Telegram. Kalau untuk yang grup ini, yang AI automation itu lebih sharing ke teknikal ya, tentang AI automation ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lagi nyoba-nyoba, ada yang lagi testing, terus kesulitan nih mau nyari solusi, nah boleh di post di sana di grup ya. Nanti saya atau teman-teman yang lain ikut bantu jawab gitu. Jadi saling sharing. Nah kalau misalkan untuk info-info kayak tentang produktivitas dengan AI dan teknik prompting, nah, kalau kita share-nya di channel WA ya. Jadi kita bagi-bagi gitu biar nggak kecampur dan nggak infonya tuh. Oke, kita langsung ke poinnya ya. Jadi webinar ini yang sempat sempat kita spill tadi itu tentang gimana caranya kita bisa bikin sistem yang eh, untuk upload ke YouTube bikin konsisten gitu. Kan masalahnya orang tuh biasanya kita pengen nih konten, pengen bangun channel nih, tapi nggak ada waktu buat eh, apa postingnya gitu. Kadang lupa, kadang mau konsisten sehari sekali aja gitu. Itu kadang susah. Sekarang rajin 2 hari, rajin 3 hari, rajin 4, 5, 6 dan seterusnya, malas lagi. Nah, untuk menjaga itu kita pakainya sistem ya. Ya, kita akan gunakan di sini adalah tools namanya NAGN. Nah, untuk yang tadi yang udah ikut polling, nah saya cek itu ternyata masih banyak yang belum tahu atau yang baru mengenal gitu si NAGN ini. Jadi si NAGN ini adalah tools, gampangnya itu adalah sebuah tools untuk bikin sebuah workflow yang mana nanti bisa menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Nah, itu bisa dibikin otomasi. Misalkan kita ingin menghubungkan Telegram dengan Google Sheet. Contohnya, ketika kita bikin Google Form untuk pendaftaran peserta, misalkan contohnya. Terus kita pengen dapat notifikasi nih ketika yang daftar tuh ke Telegram. Nah, itu bisa jadi jembatani dengan NAGN ini. Ini kita langsung sekalian show ya. Gimana sih bentuk NAGN atau bentuk toolsnya seperti apa? Ya, kita share. Nah, ini nanti untuk workflow ininya ya, video apa bukan schedulernya. Nah, untuk NAGN ini kurang lebih si tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan setelah diinstal. Jadi N-Agent ini bisa diinstal di laptop sendiri atau komputer sendiri, bisa diinstal di VPS kalau punya VPS atau server, atau kita misalkan nggak mau ribet nih, ingin tinggal pakai aja. Nah, kita bisa pakai provider yang udah nyiapin, contohnya kayak ini yang saya pakai adalah Sumopod. Atau misalkan apalagi Hostinger atau provider lain lah banyak lah. Nah, itu kalau misalkan yang langsung pakai gitu. Cuma minusnya, ya kita harus bayar bulanan gitu aja. Ya namanya pakai sistem orang ya, jadi ada apa ya, cost yang harus dikeluarkan lah gitu. Nah kalau misalkan pengen gratis, nah kita bisa install di laptop sendiri atau kita punya server nih sekalian gitu. Misalkan kita punya server buat buat hosting web
nah sekalian kita install N-Agent di sana juga. Nah itu bisa gratis juga. Jadi kalau misalkan mau yang cost lebih murah atau gratis bisa install di laptop atau komputer sendiri, atau misalkan kalau yang punya VPS bisa diinstal di VPS sendiri. Nah kalau misalkan yang nggak mau ribet, nah tapi ada cost yang harus dikeluarkan gitu sedikit, contohnya kita bisa di provider seperti Sumopod, Hostinger atau yang lainnya gitu. Nah kalau di Sumopod itu yang paling murah itu ada yang 15.000 itu paling murah. Tapi ya apa ya, kalau untuk workflow yang kompleks itu berat sih. Paling untuk testing-testing simple itu bisa masih oke yang 15.000 itu. Yang minimalnya 30 lah masih oke. Nah, itu kalau yang di semua pod. Nah, ini untuk tampilannya nanti akan seperti ini, si N-Agent ini. Nah, di sini tuh ada apa list list workflow yang udah kita bikin gitu. Nanti akan munculnya di bagian workflow. Terus ada list kredensial. Nah, kredensial ini adalah apa namanya? Key atau epic key atau itu token atau lainnya yang sudah kita pernah pakai. Contohnya, kita mau menghubungkan antara N-Agent dengan Google Sheet atau N-Agent dengan Google Drive. Nah, nanti akan nyimpan sebuah key atau token. Nah, itu bisa disimpan di bagian kredensial ini. Supaya nanti ketika kita butuh, kita tinggal langsung pakai, nggak perlu setting-setting lagi. Nah, kayak gitu. Nah, terus bagian execution ini untuk melihat apa proses-proses dari workflow mana nih. Apakah si workflow tersebut prosesnya sukses atau gagal atau lainnya gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini, ada lognya. Kapan diprosesnya gitu, terus runtime-nya seperti apa, statusnya gimana. Nah, itu bisa kelihatan di sini semua. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau untuk tampilan dalamnya seperti apa? Nah, kalau misalkan nanti mau gunain ini tinggal tanda plus ini, pilih yang workflow ya. Nah, nanti akan keluar kanvas seperti ini. Nah, di sini kita akan merangkai node-node. Node itu adalah partikel-partikel atau poin-poin yang nanti akan dihubungkan. Nah, tiap node itu punya fungsi masing-masing. Contohnya, ada node Telegram itu untuk menghubungkan dengan Telegram seperti ini. Nanti ketika kita mau bikin notifikasi, mau bikin sebuah chatbot atau yang lainnya, nah itu bisa pakai node ini. Kalau misalkan mau dihubungkannya ke Telegram gitu. Atau saya mau bikin AI sendiri, nggak mau pakai apa antar mukanya atau interface-nya si ChatGPT, tapi mau modelnya ChatGPT yang dipakai. Tapi pengen simple nih di handphone gitu misalkan. Nah bisa pakai Telegram. Telegram dihubungkan dengan AI agent. Nah kasih modelnya ChatGPT atau OpenAI. Nah terus di outputnya dengan Telegram lagi. Nah kayak gitu. Terus ada banyak lah di sini download. Bisa dilihat di sini nanti yang mau coba bisa coba sendiri. Nah, ini ada node trigger. Node trigger itu adalah node yang paling awalnya. Node yang apa ya, sebagai triggernya gitu. Nah, node trigger itu ada yang umum yang sering digunakan, ada tiga biasanya. Pertama yang manual klik seperti ini. Yang kedua tuh adalah scheduler. Scheduler tuh untuk jadwal ya. Nanti akan dipakai juga di eh, apa N-Agent atau workflow yang akan kita bahas. Itu ada juga node scheduler di sana yang akan dipakai untuk penjadwalan. Nah, satu lagi adalah node webhook itu sering dipakai. Kalau webhook itu biasanya ketika kita mau mengintegrasi ini antara si eh, workflow kita atau N-Agent yang udah kita punya sistem dari N-Agent gitu dengan sistem lain. Contohnya kita pengen sebuah sistem untuk apa namanya pendaftaran contohnya pendaftaran peserta. Nah itu interface-nya kita mau bikin dalam bentuk web nih, tapi datanya mau disimpan di Google Sheet contohnya. Nah itu bisa. Jadi nanti si N-Agent-nya pakai node triggernya tuh webhook yang ini. Nah, ini webhook. Ini node triggernya nanti. Jadi si HTML atau antar mukanya, si webnya yang akan mengakses apa yang akan diakses untuk pendaftaran tersebut. Nah, nanti dihubungkan nih, manggil ini nih si endpoint ini dari si webnya itu dipanggil, terus nanti datanya akan masuk ke Google Sheet. Nah, contohnya gitu. Itu contoh penggunaan untuk webhook ya. Dan masih banyak lagi non trigger. Ada non trigger dari apa? Google Sheet, Google Drive, ada dari Telegram, ada dari WhatsApp atau bisa disering pakai itu kayak Waha contohnya. Atau WhatsApp yang official sendiri. Itu kalau misalkan kita mau triggernya dari WhatsApp dan lain-lain gitu masih banyak. Nah, untuk poin sekarang kita akan
coba untuk bikin nih sebuah sistem yang mana kita tinggal upload, terus nanti si postingannya itu terjadwal contohnya. Jadi alurnya kayak gini nih. Kalau untuk workflow yang ini, alurnya tuh ada dua ini ya, ada dua proses utama. Nah, proses yang atas yang ini untuk proses uploadnya. Jadi kita akan menggunakan interface-nya itu adalah si Telegram ini. Telegram untuk interface ngupload videonya nanti. Jadi poin di sini adalah kita akan bikin sistem untuk penjadwalan posting ke YouTube ya. Itu poin utamanya. Nah, nanti datanya ketika diupload, ini video tuh kita upload di Telegram. Nah, kemudian nanti si si filenya itu akan dianalisis oleh AI. Nah, AI di sini yang akan kita pakai adalah Gemini. Jadi ada opsi lain, misalkan bisa pakai OpenAI atau apa lagi, Claude dan yang lain masih banyak. Nah, di sini saya pakai contohnya adalah Gemini. Nah, kemudian dia setelah dianalisis, nah di sini kita akan dapetin hook yang relate dengan video tersebut sama description singkat dari video tersebut gitu. Nah, setelah dapat, nah di sini nih. Nah, di sini udah dapat nih hook dan descriptionnya. Nah, setelah itu kita akan gunakan selanjutnya adalah node merge. Nah, ini adalah akan menggabungkan nih antara file, dan ini di sini ada file. Jadi, file itu nanti akan diupload ke Google Drive. Jadi, kita simpan ke Google Drive filenya. Terus, satu lagi adalah dianalisis. Jadi, ada dua proses nih setelah kita upload dari Telegram tuh. Kita disimpan, di sini dianalisis. Nah, di node merge ini, kita udah dapat nih filenya, terus hook dan description singkat dari video tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut ke node ini yang namanya node nothing ya, atau no operation. Kenapa? Karena di sini kan ada dua proses yang berjalan nih dari input satu dan input dua. Nah, otomatis output dari node bench ini adalah ada dua item. Nah, kalau kita nggak pakai nothing di sini, nah nothing di sini saya settingnya adalah execute one ya. Jadi di execute sekali aja. Jadi yang akan ke proses ke node selanjutnya setelah node operation ini adalah hanya satu satu data gitu. Supaya nggak apa ya, nggak duplikat nanti data yang masuk ke node-node selanjutnya gitu. Padahal itu datanya sama dari dua ini tuh. Makanya kita filter hanya satu data yang masuk ke node selanjutnya. Nah, setelah lewat dari node operation ini, kita akan masuk ke set data. Nah, set data ini adalah kita bikin atau manipulasi data-data yang kita butuhin aja. Karena kan di sini tuh, ini dari node merge atau node operation, itu kan data yang muncul tuh banyak tuh, si item-itemnya. Nah, biar nggak pusing, nah kita pilih aja yang perlu kita proses ke proses selanjutnya apa aja. Nah, kebetulan kalau di sini yang proses itu adalah URL-nya, hook-nya, sama description. Dia cuma tiga itu aja. Nah, makanya kita filter dulu di sini. URL-nya kita ambil, hook, dan description-nya. Nah, gitu. Nah, di sini kan cuma dapat tiga nih. Nah, baru kita proses selanjutnya adalah insert ke Google Sheet. Nah, Google Sheet ini kita input si hook-nya, description, sama URL-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke node Telegram lagi. Untuk apa? Untuk notifikasi bahwa proses uploadnya itu udah berhasil gitu. Jadi dari rangkaian ini yang akan kita butuhkan adalah pertama akun Telegram, yang kedua akun Google. Jadi kita akan gunakan service dari Google. Service dari Google yang akan kita gunakan di sini ada dua, yaitu Google Drive dan Google Sheet ya. Nah, Google Drive-nya adalah untuk nyimpan video nanti akan seperti ini nih, contoh yang sudah diuploadnya. Nah, terus Google Drive-nya adalah untuk nyimpan historinya. Nah, history datanya. Kayak tadi ya, ada hook-nya apa, description-nya apa, terus link video dari Google Drive. Ini dari Google Drive ya linknya. Dari Google Drive yang sini, kita ambil linknya, kita simpan di Google Sheet. Nah, terus statusnya ready. Status ready ya, di ini ya, maksudnya ready untuk upload. Nah, terus di sini ada lagi kolom YouTube last modified sama created time. Nah, YouTube ini nanti akan diisi ketika sudah diupload ke YouTube. Nah, linknya tuh hasil uploadnya akan disimpan di sini.
supaya kita record juga nih. Jadi kita dapat historinya nih. Status si data ini tuh gimana sih? Apakah dia udah upload atau belum gitu? Kalau udah upload, ada linknya nggak gitu? Yang bisa langsung kita cek. Nah, nanti akan disimpan di sini. Nah, kurang lebih kayak gini untuk format apa namanya si Google Sheet-nya. Nah, terus ini nanti buat penyimpanan si Google Drive-nya. Nah, itu untuk upload. Nah, terus cara integrasinya gimana? Nah, pertama kita coba integrasi dengan Telegram dulu ya. Nah, kita di sini akan bikin bot dari Telegram. Caranya kita masuk ke Telegram. Nah, terus di sini ada namanya bot folder ya. Kita misalkan kalau searching sini bisa ditulis bot folder dan pastikan yang dipilih itu yang ada centang birunya ya kayak gini. Karena banyak nih, ada beberapa juga. Tapi ini buatan orang gitu. Nah, kalau ini dari Telegramnya, nah klik aja buat folder ini. Nah, terus di sini kita ketik new. Nah, di sini ada banyak. Nah, new bot. Ketik aja new bot. Kemudian kita ketik namanya ini, nama botnya mau apa? Contohnya eh, scheduler, scheduler posting YouTube. Contohnya ini. Ini akan jadi nama botnya nanti. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti namanya aman nih. Nah, sekarang kita bikin username buat si bot tersebut. Contohnya scheduler aja samailah. Scheduler posting YouTube. Nah, pastikan di akhirnya ada nama botnya kayak gini. Ini wajib ya. Bisa langsung bot gini atau pakai underscore pemisah kayak gini bisa juga. Yang penting di akhirnya ada nama bot ini. Nah, kita enter. Nah, kalau misalkan langsung keluar key kayak gini, berarti nama tersebut belum ada yang pakai. Nah, kita bisa langsung proses ke integrasi end agent-nya. Nah, kalau misalkan si nama apa ininya udah yang pakai gitu, ini pasti akan ditolak dia bahwa nama tersebut udah ada yang pakai. Nah, kalau udah kayak gini kita udah dapat tokennya. Nah, token ini kita akan integrasikan dengan nagent. Nah, kita copy dulu aja nih tokennya. Kita copy tokennya di sini, kemudian kita masuk ke node Telegram. Oke, ini kita unpin dulu ya. Ini kita unpin. Oke. Nah, ini masuk ke node Telegram. Nah, di bagian ini kalau misalkan belum ada akan keluarnya itu adalah creating kredensial. Karena kebetulan saya udah ada beberapa, jadi bisa langsung pilih. Nah, kalau misalkan masih baru, nah ini create aja new kredensial. Nah, terus masukin token yang tadi yang udah di copy ke sini. Nah, pastikan namanya ini ya unik, diubah juga. Jangan bawa apa bawaan namanya ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita punya banyak buat Telegram, kita akan pusing sendiri. Oh, buat ini yang mana ya? Gitu. Nah, makanya ini harus pastikan namanya unik supaya mudah diingat gitu. Contohnya ini adalah bot apa namanya itu teh? Scheduler ya. Scheduler YouTube. Oke, kalau udah tinggal save aja. Nah, kalau di sini udah ada statusnya hijau, nah kayak gini, nah berarti ini untuk udah berhasil nih integrasi antara Telegram dengan NAGN. Nah, kita bisa langsung ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah get file. Nah, di sini juga tinggal sesuaiin aja. Tadi kan kita pakainya yang ini ya. Nah, ini nih, batch scheduler. Nah, kita samain. Pastikan sama ya, karena kalau beda nanti akan apa nggak nyambung gitu sampai akhir. Jadi pastikan kalau misalkan ini ada node Telegram, ada tiga nih. Nah, ini pastikan samain ya kredensialnya supaya terkoneksi antara node satu dengan node yang lainnya. Nah, kalau udah step 2 kita lanjut ke eh, integrasi dengan Google. Nah, pertama adalah Google Drive. Nah, untuk masuknya kita bisa langsung masuk ke ini nih, Google Console Cloud. Google Console Cloud. Nah, ini nih. Kita masuk ke Google Console Cloud. Ini console.cloud.google ya. Terus kita masuk ke akunnya. Contohnya
Saya pakai akun ini. Nah, di sini kalau misalkan baru apa namanya? Belum pernah pakai gitu. Nah, di sini tuh belum ada langsung nama kayak gini nih. Pasti create new project gitu. Nah, kalau misalkan udah ada dan mau bikin kredensial baru, nah kita bisa bikin dengan create new project di sini. New project, terus kita masukin nama projectnya apa, terus kita create di sini. Nanti kalau udah akan muncul datanya di ini ya, seperti ini nih. Nah, tinggal pilih nanti. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Dapetin kredensialnya. Nah, ini tinggal pilih dulu tadi si project yang udah kita create. Contohnya saya pakai yang Gemini API. Nah, kita masuk ke titik tiga ini. Strip 3 sorry. Strip 3 terus masuk ke bagian API and Service. Nah, di sini kita masuknya ke eh, Enable API Service. Nah, di sini kita search dulu nih. Kita akan apa ngaktifin apa aja. Nah, untuk kebutuhan workflow ini kita cuma butuh tiga sorry. Antara Google Drive, terus Google Sheet sama satu lagi itu adalah YouTube. Berarti di sini yang harus diaktifkan adalah tiga. Pertama Google Drive. Nah, kayak gini. Nah, Google Drive API dia klik aja. Nanti kalau misalkan di sininya belum di enable, nah ini akan ada tulisannya enable. Nah, kebetulan saya udah, jadi tulisannya jadi manage gitu. Nanti tinggal klik aja enable di sini. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi ke yang kedua yaitu Google Sheet. Oke, Google Sheet API. Nah, ini nih Google Sheet API sama juga nanti di enable. Nah, ini. Kalau satu lagi itu apa? YouTube ya. Ini YouTube. Nah, YouTube API. Nah, tinggal klik aja terus enable sama kayak gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah klik kredensialnya ya. Nah, di bagian ini klik kredensial. Nah, terus pilih yang ini, klik kredensial, pilih yang OAuth Client ID. Kita nggak dapet yang itunya ya. Nah, ini ada client ID sama client secret. Nah, pastikan yang dua ini harus di apa namanya? Harus disimpan ya. Ini bisa download JSON-nya atau kita simpan di Google Keep atau apa di Note atau apa gitu. Karena nanti kita akan pakai juga untuk integrasi dengan service Google yang lain, contohnya kayak Google Sheet gitu. Supaya nanti kita nggak perlu nge-generate ulang lagi gitu. Karena nanti kalau misalkan nggak disimpan ini akan apa untuk script key-nya nanti harus generate lagi. Nah, supaya nggak repot gitu kita simpan aja. Nah, kalau udah disimpan, nah ini tinggal copy client ID-nya kita masukin ke sini client ID. Terus untuk client secret-nya kita copy, kita masukin juga ke bagian secret. Nah, kalau udah kita tinggal login ya di bawah ini nih. Ini sign in. Nah, ketika sign in pastikan sesuai dengan akun yang tadi disetting ya. Saya pakai yang akun ini, yang kedua. Nah, kalau udah tinggal lanjutkan seperti ini. Nah, ini kenapa muncul seperti ini? Karena di sini saya pilih untuk audiensnya ya. Nah, ini ada bagian menu audience. Di sini karena saya udah statusnya publish atau production. Jadi akan statusnya ketika integrasi kayak tadi. Nah, kayak ini nih. Bedanya apa nanti? Jadi ketika kita udah statusnya production, kita tuh nggak perlu generate ulang terus si apa nama si OAuth-nya. Karena kalau misalkan statusnya testing seperti ini, nah untuk defaultnya untuk yang baru mulai integrasi, ini akan statusnya tuh testing seperti ini nih. Nah, minusnya apa? Minusnya ketika udah berapa ya? Kalau nggak satu, 5 atau 7 hari gitu, dia akan expired si key-nya atau out-nya. Nah, kita harus login ulang untuk nge-refresh si token tersebut. Nah, supaya nggak perlu refresh-refresh terus, ini pastikan di publish ya, seperti ini. Klik publish, confirm. Nah, baru nanti si tokennya atau outnya itu nggak perlu kita refresh terus setiap seminggu sekali, kalau nggak salah seminggu ya, si durasinya itu.
Nah, cuma nanti di sini kantam seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini tinggal dilanjutkan aja, terus buka yang bawah ini, klik yang paling bawah. Nah, kalau udah, tinggal next atau lanjutkan. Ya udah, sampai sini kita berhasil untuk integrasi dengan Google Service, Google Service yang Google Drive. Nah, untuk yang lain gimana? Kayak Google apa namanya? Google Sheet dan YouTube itu sama juga prosesnya. Ini tinggal contohnya untuk yang Google Sheet. Ini tinggal masuk kredensial, create new kredensial, terus kita masukin client ID sama secret ID. Nanti di bawah kita login seperti yang tadi. Nah, lebih sama ya prosesnya. Jadi pastikan si client ID sama secret ID itu disimpan ya, supaya kita nggak perlu generate ulang terus. Nah, oke, kalau udah, oke, kita balik lagi. Nah, kalau udah, di sini satu lagi yang harus disesuaikan lagi yaitu, oh ini nih. Nah, ini pastikan juga sama ya, si kredensialnya dengan eh, node yang awal ya, Telegram yang awal. Kita pakai yang ini buat scheduler. Ini juga kita harus pakai buat scheduler juga. Mana tadi buat scheduler? Nah, ini. Supaya terintegrasi satu sama lain. Oh, ini satu lagi nih. Ini adalah Gemini ya. Modelnya kita pakai Gemini. Kenapa? Karena ini gratis. Jadi gampang apa lah buat testing-testing itu. Cuma ya namanya gratis ada limit. Nah, cara integrasinya gimana? Nah, kita bisa masuk ke AI Studio. AI Studio, misalkan APK. Nah, ini aja keywordnya. Oke, kita bisa. Nah, ini. Klik nanti get Gemini APK ya. Tinggal klik aja. Nah, kalau udah, nanti kita akan create si APK-nya. Nah, ini sign in dulu ya pastiin. Sign in dengan akun Google-nya. Terserah itu yang mana. Kalau misalkan punya banyak gitu. Nah, tinggal kita create di sini. Get APK ini, klik. Nah, kemudian nanti kita tinggal create new APK. Nah, kalau udah dapat APK-nya, kita masukin ke NAJ-nya ya. Nah, di sini kita create di atas. Terus kita apa pilih namanya apa ini bebas terus pilih projectnya yang mana kalau udah kita create contoh seperti ini. Nah, kalau udah dapat si key-nya mana ini, nah ini tinggal copy aja nih, sini ada copy APK, tinggal klik contohnya ini ya, tinggal klik terus kita masuk ke agentnya. Nah, di sini kita create new credential. Nah, terus di sini masukin APK-nya. Nah, pastikan ini namanya diubah, contohnya ini adalah post scheduler YouTube. Nah, ini tinggal save. Oke, kalau udah hijau gini berarti kita udah berhasil nih integrasi antara Gemini dengan NAGN. Nah, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini pilih modelnya yang ini ya, yang 2,5 flash aja. Oke, selanjutnya udah sih untuk integrasi di workflow yang atas ini. Cukup itu aja. Nah, untuk yang bawahnya, nah ini adalah untuk proses schedulernya atau penjadwalannya. Kita mau posting seharinya tuh kapan nih? Atau kita mau posting berapa hari sekali nih? Nah, ini yang menentukan adalah node scheduler ini. Gimana caranya? Nah, di sini ada ini intervalnya mau apa? Mau per detik, per menit, per jam, per hari, sampai kita bisa custom sendiri nih. Itu bisa juga. Nah, contohnya kita mau sehari sekali nih, berarti pilihnya yang day, terus pilih di sini angkanya 1. Nah, triggernya kita di hari itu tuh mau jam berapa nih? Mau jam 1 malam, mau tengah malam, dan banyak lagi nih opsinya. Contohnya kita mau jam 1 malam nih postingnya. Menit ke berapa? Nah, menit 0. Berarti kalau menit 0, berarti di sini adalah setiap hari jam 1 malam 00, dia akan proses si workflow-nya. Nah, ini cara bacanya gitu ya nanti. Dan ini tergantung kebutuhan. Contohnya kita di sini adalah 1 hari sekali postingnya. Nah, nanti akan proses ke node selanjutnya adalah node Google Sheet. Nah, di sini pastiin sama juga ya si kredensialnya. Nah, ini pastikan dengan sama yang sebelumnya dibuat si kredensialnya. Nah, terus bagian from list-nya ini ambil dari nama Google Sheet yang kita punya. Dan pastikan Google Sheet-nya itu disimpan di akun yang sama dengan kredensial ini. Contohnya ini adalah akun
sumo.gmail.com. Nah, pastikan si Google Sheet yang ini disimpannya di akun tersebut, jangan akun yang lain, supaya terintegrasi. Nanti kalau berbeda dia nggak akan connect, nggak akan kebaca juga di sini nanti. Terus ini pilih sheetnya yang mana, kasih contohnya sheetnya video. Nah, pilih statusnya yang ready. Berarti kita akan mengambil data yang siap diupload gitu, atau yang belum diposting. Nah, ini. Terus kita masuk ke node berikutnya adalah node basic LLM. Nah, di sini kita akan buat. Nah, di sini kan kita udah punya nih data hook sama deskripsinya dari proses sebelumnya. Nah, di node ini kita akan bikin nih sebuah title sama description untuk dijadikan konten YouTube kita. Jadi kita nggak perlu mesti pusing apa, nggak perlu pusing lagi gitu mikirin judulnya apa nih, terus deskripsinya kayak gimana. Nah, kita minta AI yang buatin. Nah, di sini saya udah sediain ada 4 tipe ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau sekalian posting juga ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok contohnya. Yang ini saya sudah sediain. Tapi di sini yang akan kita pakai adalah YouTube aja. Nah, ini nanti akan kita proses selanjutnya. Nah, setelah itu di sini kita pakai AI model. AI modelnya yang tadi ya sama, yang Gemini. Nah, ini pakai kredensial yang sama dengan yang ini aja, yang sebelumnya di set di sini. Nah, kalau misalkan sebelumnya udah ngeset kayak tadi, nah di sini pasti tinggal pilih aja karena pasti udah muncul. Nah, modelnya yang 2,5 flash saja. Nah, kemudian, nah di sini YouTube pastikan di-create dulu kredensialnya sama prosesnya kayak tadi, kita masukin clean ID sama secret ID-nya. Nah, kalau udah, kita masuk ke step berikutnya yaitu update status. Nah, kita di sini akan ngupdate nih statusnya dari video yang udah upload tersebut, kita statusnya ganti dengan uploaded supaya kita menandai bahwa si video tersebut adalah sudah diupload gitu. Nah, kalau udah kita masuk ke node terakhir yaitu node Telegram. Nah, di node Telegram ini kita akan dapat notif ketika si proses apa si videonya udah berhasil diupload ke YouTube. Nah, di sini kita dapat notif bahwa si video tersebut udah berhasil diupload. Nah, ini sediain juga linknya di sini. Jadi kita bisa langsung cek nih si apa namanya si linknya. Bener nggak nih udah terupload kayak gitu. Nah, itu kurang lebih ya untuk schedulernya. Jadi di sini ada 2 proses utama. Yang pertama adalah proses untuk nguploadnya. Yang kedua adalah proses untuk schedulernya atau penjadwalannya. Jadi kita bisa bebas aja gitu ngupload kapan aja. Kita udah gede videonya, terus kita upload. Misalkan pagi-pagi kita udah siap nih 5 konten gitu. Nah, jadi suatu saat ketika kita udah set jadwalnya misalkan jam 1 siang, jam 3 sore mau apa untuk penjadwalannya, nah kita udah nggak perlu ngupload manual lagi. Nah, ini udah dihandle sama node scheduler ini. Nah, kita tugasnya cuma ngupload video aja dari Telegram ke si ininya ya, ke NIJ-nya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba demo. Kita coba tadi pakai apa ya di Telegram ini ya. Nah, ini nih. Kita klik, kita start dulu. Oke, ini kita save dulu. Nah, schedulernya kita unpin dulu aja, biar kelihatan prosesnya ya. Oke, videonya mana ya? Ntar saya ambil dulu videonya nih. Ini kita download dulu buat sampelnya. Nah, udah dapet nih. Oke, kita coba upload. Nah, ini karena masih testing. Nah, ini jadi saya belum publish ya. Sorry, kok yang ini? Mana tadi? Oh, ini nih. Nah, ini karena belum publish, jadi kita execute manual di sini. Oke. Oh, ada problem di node kedua. Apa nih? Oh, ternyata si apa namanya? Si videonya belum dapat nih si filenya. Karena kita di sini kan belum ngupload. Nah, ini ada error. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa dihandle atau biarin juga nggak apa-apa sih. Nanti akan kelihatan prosesnya di sini. Tuh, di sini ada error. Kalau untuk tracingnya ya nanti ketika ada error. Nah, terus kalau untuk nyari taunya gimana? Nah, ini sudah ditunjukin di mana errornya. Cari yang merah. Oh, di sini yang merahnya.
Kita klik aja sini, errornya apa? Oh ini. Nah ini nggak tahu nih, misalkan ini maksud errornya apa? Nah kita bisa minta bantuan ke AI buat ngejelasin ini apa sih gitu. Kita tinggal kasih konteksnya aja ke AI kayak gitu ya. Untuk secara apa? Ngetrace error. Oke, di sini kita coba running. Nah, kita coba upload ya foto video yang tadi. Kita browse dulu. Mana tadi? Oh ini ya. Ini kita upload. Oke, kita push. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, oke, di sini error lagi. Oh, video filenya nggak ada. Cen. JSON. Coba lihat. Apa ini? JSON message thumbnail video. Oke. Oh, ini nih. Coba kita cek. Oh, ada beda di sini apa ya? JSON dokumen. Oh, sorry, beda. Bukan dokumen. Mana-mana file ID ya. Oke, oke. Oh, sekarang ini formatnya ya. Oh, I see, I see. Oke, oke. Ganti ternyata. Ntar kita gedein biar enak. Nah, ini lebih enak. Nah, kita lihat di sini yang kita ambil yang ini ya. Yang mana sih? Ini thumbnail. Nah, ini bisa diambil ini. Oke. Nah, ini yang diambil ya. Dokumen thumb file ID. Oke, kita coba ulang upload. Kita enter. Kita lihat prosesnya. Nah, dia udah mulai diupload. Nah, di sini dia ngupload ke Google Drive. Nah, di sini dianalisis nih videonya sama Gemini. Udah dapetin hook sama description-nya. Nah, kalau udah nanti akan keluarnya kan format JSON. Tapi kita rapihin lagi di sini format JSON-nya. Nah, kalau udah beres, udah dapat. Nah, ini akan barengan nih masuk. Nah, ini diupload. Terus kita dapat notif ke Telegram. Coba lihat. Nah, ini berhasil upload video. Hook-nya ini, description-nya kayak gini. Terus video linknya yang ini. Nah, ini kalau misalkan kita mau lihat, tinggal klik aja. Nanti akan muncul. Coba kita lihat udah. Nah, ini udah bener ke-upload ya. Oke, kita udah berhasil ngupload. Nah, selanjutnya kita akan posting ke YouTube nih scheduler. Nah, supaya kita apa dapat apa ya untuk ngetesnya kita second aja deh. 10 second lah. 10 second coba kita execute. Nah, ini execute langsung ya. Biar apa? Tapi nanti kalau misalkan udah running, udah publish itu akan tergantung kita settingan di sananya. Nah, sini ada error nih. Coba kita lihat errornya apa nih. Oh, ternyata apa nih? This operation expected not input contain binary data. Oke. Nah, di sini dia mintanya binary data dari node ini. Ternyata yang keluar mana? Publish agent, download file. Dari download file ini outputnya ini udah binary sebenarnya. So, 1,2 MB, my so data or sorry. Oke, make sure that your previous output binary file. Kita coba kita execute ulang ya. Kenapa dia nggak mau nih? Wah, kita nggak tahu maksudnya apa. Nah, kita coba searching di ChatGPT. Itu salah satu handling errornya. Konteksnya gimana caranya gini? Kita kasih errornya kayak gini. Terus kita bilang, saya sedang jalankan workflow di NAJN untuk upload ke YouTube. Nah, ketika di node
YouTube ada error di atas. Klasik banget. Wih. Oke, yang harus adalah video minimal. Oke. Oh, kayak gini. Penyebab, solusi. Nah, ini ada solusinya katanya. Method get, data wajib, solusi kedua dari local server, solusi ketiga binary. Oke, nah di sini entah display temporary show. Coba kita lihat dulu datanya. Oke. Oh iya iya iya. Ini kenapa dia nggak kebaca? Ntar. Nah ini si apa namanya foldernya dia belum di share. Jadi masih ke protect. Nah ini harusnya ini di sharing. Jadi siapapun boleh lihat. Kalau di protect, jadi harus yang punya akses ke akun tersebut yang boleh lihat. Nah, ini tinggal ubah aja ke apa can view, terus kita selesai. Coba kita cek lagi. Masih tetap sama. Oh, ininya belum. Sorry. Coba kita cek. Ini nih. Tadi ini kita pin dulu biar nggak perlu proses dari awal. Nah, ini udah dapet. Coba kita langsung dari sini ya. Ih, masih gagal. Bad request parameter image JPEG not support. Image JPEG mana image? Image media type. Media type. Sorry, media type mana dia? Emang, eh, Ntar, ini ada yang keliru kayak di sini. Coba kita cek benar nggak ini video yang diupload. Oh, ternyata ini image. Pantesan ditolak. Oke, ini kesalahan dari sini nih. Dan kalau satu lagi, oh ini image juga ya. Oke, 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 ini nih saya lain ini. Coba kita cek ulang. Oh, ininya image. Oh, pantesan yang diuploadnya image. Ya, ini kesalahan upload ya. Ya, kita bikin video baru apa ya? Kita cari video dulu di mana nih? Coba di TikTok. TikTok apa ya? Ah, ini aja deh. Nanti kita beli telur gulung. Iya, nanti ya. Ya, udah dapat videonya. Coba kita upload. Ini kita mulai dari node ini dulu ya. Kita upload dulu. Oke, kita upload. Nah, ini video. Nah, ini baru video nih. Oh, oke, thumbnail duration file ID. File ID, nah ini nih. Nah, file ID-nya kita salah ngambil. Oke, ini kita pin dulu ya, biar langsung dari sini. Nah, udah dapet. Ini udah diupload. Kita lihat hasilnya bener nggak video. Oh, di sini jadi image ternyata. Ah, ada yang salah ini. Get file. Coba view. Oh, dia jadinya JPEG.
Get file. Bentar, bentar, bentar. File ID. Kayaknya saya salah ngambil file ini. Coba kita cek dulu nih. Ini image juga. Yang mana sih ID-nya? File ID. Ini sih harusnya nih. Nah, ini benar. Mau tadi salah ngambil ID ya. Nah, ini harusnya yang JSON video file ID. Oke, kita lanjut. Ini kita proses upload. Nah, kita pastiin kalau udah proses. Kita lihat lagi apakah benar nih video. Oh, ini nggak ada pertinjauan deh. Let's make sure that request when support application MP4. Oke, dia nggak support ternyata. Kita coba ganti dengan OpenAI deh. Video mana video? Audio file. Sorry, get conversion. Message model. Mana sih list file? Nah, ini bisa nih. Si ini ternyata nggak bisa ini ya. Bentar, bentar, bentar. Ini ada trouble sedikit. Kenapa dia nggak support format itu? Men-support meme. Kita coba cek dulu ya. Ini node Gemini error di atas ketika analisis video. Application video. Tah, kayaknya ini bukan video deh. Oke, di sini ada kesalahan ngambil data lagi nih. Coba kita cek dulu bener nggak nih? Bener di sini ya. Hmm, di sini ada keunikan sendiri. Oh, ternyata jenis file ada pasti work accept. Oke, ada header di sini. Source MP4C binary. Oh, bisa opsi binary ya. Kita pakai URL. Oke, kita ganti dengan URL deh. Jadi kita pakai ini harus disesuaikan dulu ya. Di sini. Nah, gini aja deh. Di sini kan kita udah dapat satu node-nya. Ada pengecualian dikit. Di sini kita ambil si URL-nya. Web link. Nah, ini nih. Oke, kita putusin di sini. Save. Kita pin dulu. Oke, kita lanjut. Sini proses analisis.
Nah, kayak berhasil sekarang nih. Ternyata ketika dia binary, gak sembarang ya, gak sembarang MP4 apa format .mp4 itu bisa kebaca sama Gemini. Ini saya baru tahu juga ya. Jadi yang formatnya video size MP4 baru dia bisa kebaca dengan node si Gemini ini. Nah, kita bisa alternatif kayak barusan. Karena dia punya dua opsi antara kita masukin binary filenya atau kita masukin URL-nya. Nah, untuk sekarang ini kita saya ubah jadi kita masukin URL yang didapat dari Google Drive. Nah, ini kita udah dapat, coba kita lihat. Nah, dapat nih. Kita lihat bener nggak ini video. Yes, ganti browser. Coba kita langsung pastiin di sini aja deh. Nah, ini yang diuploadnya nih. Ini masih image ya. Yang oh yang ini benar. Video itu 008. Coba kita cek. Oke, kita lihat di download. Oke, udah benar ini video ya. Oke, selanjutnya kita coba posting. Nah, biar yang tadi nggak keproses, kita ubah dulu jadi upload dulu ya. Nah, jadi yang akan kita proses itu yang terakhir ini nih, yang ready. Kita masuk ke sini, kita jalankan load scheduler. Ini kita unpin dulu karena berbeda data. Kalau di pin ini, jadi maksudnya ini adalah data yang udah diproses. Nah, kita akan keep data tersebut. Jadi ketika kita proses dari sini, nah dia akan skip nih proses tersebut karena datanya udah disimpan temporary gitu. Nah, dia akan lanjut dari proses yang ini karena dia belum dipin. Tapi datanya nggak akan berubah, akan itu-itu aja gitu. Makanya ini cocok buat testing aja. Jadi kita unpin dulu supaya datanya update ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, scheduler ngambil data, terus dia bikin caption atau title-nya. Ini udah bener ya, 27 Januari akhir. Oke, kita lihat, kita upload. Nah, ini berhasil di-upload nih harusnya. Oke, oh di sini dia stop. Oke, uploadnya berhasil. Sip. Oke, ini stop. Stop karena, ntar kita pin dulu ini. Ini kita pin dulu supaya nanti nggak proses. Oh, sorry, dia nggak bisa dipin ya si model. Nah, ini kita pin dulu. Nggak bisa juga dia. Mana ini kita pin. Yang ini kita pin. Oke, kita biarin aja yang itu. Ini kita pin. Nah, di sini kita akan satu lagi untuk get data. Jadi dari upload dia nggak dapat apa? Nggak dapat history terakhirnya. Nah, kita bisa get data lagi di sini. Get data Google Sheet yang barusan diupload. Nah, ini ambilnya dari mana? Nah, ini akan diambil parameternya gitu. Parameternya kita ngambil dari get video sebelumnya. Ini kita pakai yang Sumo, terus listnya adalah konten. Ini untuk nama ininya ya, nama Google Sheet-nya. Ini konten. Terus ini nama sheet-nya video. Sorry, kan yang ini berarti. Nah, ini. Nah, terus kita akan filter nih. By apa? Kita bisa by nomor atau yang lainnya ya. Untuk mencocokin. Nah, ini diambil dari mana? Kita akan ambil dari get video ini nih. Nah, ini kita dapat nih nomor 4. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini nih. Kita ambil aja. Ini value nomor 4.
Nah, di sini kita akan dapat yes. Ntar ini nothing. Sorry, ini dia ke upload gak? Oh, oke. Sepertinya di sini ada. Oh iya, sorry sorry. Ini salah salah kredensial. Harusnya ini pakai yang Sumo tadi ya. Ini pastiin. Oke, YouTube ini kita copy dulu. Karena ada kemungkinan ketika kita ngubah kredensial, ini akan hilang si item-itemnya. Nah, kita bisa amankan dulu nih, supaya nanti kita nggak repot lagi ngetik manual gitu. Oke, ini pastikan kredensialnya, terus kita bikin dokumennya, kita ambil. Nah, ini kayak gini nih. Nah, match-nya kita pakai parameternya no ya. Jadi kita ambil nih yang nomor 4 dari yang kita proses barusan, supaya sama. Nah, di sini kan yang akan kita update itu adalah si ini nih, link YouTube-nya. Nah, video, sorry, ini sama satu lagi tuh si jamnya. Nah, jadi kita akan create historinya gitu. Oke, di sini kita dapat. Coba kita cek. Oke, ada error. Match column on parameter required. Match column. Oh, ininya, sorry. Nah, oke. Statusnya ini adalah uploaded. Nah, oke, ini udah berhasil nih. Nah, di sini kita bisa langsung dapat. Kita pin dulu. Oke, habis ini kita bisa execute untuk ngirim hasilnya ke Telegram. Nah, ini ada error. Cek parameter. Oke, parameternya katanya harus dicek nih. Ini udah, linknya udah dapat. Oke, ini chat ID-nya. Nah, chat ID-nya sesuai. Kita akan ambil chat ID dari sini. Nah, ini akan ada chat ID. Nah, ini kita copy. Terus kita masukin ke sini. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai, itu nggak akan kekirim ya. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini kita udah dapat di Telegram. Hasil, oh. Nah, ini berhasil upload di YouTube. Hooknya ini, description-nya ini. Sorry. Oh, ke sini. Salah kredensial kayaknya di sini. Oh, bener. Harusnya ke ini ya. Biar sama. Nah, kita tes ulang lagi. Nah, ini baru. Oke. Nah, ini udah dapat nih. Video yang akan berjudul ini sudah berhasil diupload ke YouTube. Berikut linknya. Kita coba linknya bener nggak nih video. Kita copy. Kita lihat di sini. Oke. Oke, ini udah berhasil ke YouTube ya. Nah, historinya udah dapat juga di Google Sheet ini. Nah, ini linknya udah ada. Ini kita hapus. Linknya udah ada, kapan diuploadnya udah ada di sini juga. Nah, terus statusnya udah terupload. Jadi kita punya file historinya, terus kita punya hasil uploadnya juga. Nah, itu kurang lebih untuk demonya ya. Nah, di sini ternyata ada beberapa penyesuaian. Oke, apa-apa. Yang penting kita berhasil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Wis, meyakin ini. Coba kita baca satu-satu. Izin nyimak sampai pulang kantor. Oke. Mulai dengan doa. Oh iya, tadi nggak doa dulu ya.
Tangerang minta grup Halo, tes Telegram. tes. Oh ya, gimana Mas? Mas apa? Mus? Ya, Ya, silakan. selamat malam semua. Terima kasih banyak Mas sudah ngasih ilmu yang sangat luar biasa, berharga buat saya pribadi. Oke. Halo? Ya, halo, halo. Aman, Mas? Ya, dengar nggak Mas? Ada, jelas. Oh iya, iya. Ini kan saya baru banget nih Mas belajar. Baru ini sih, sebenarnya udah lama dengar sih, termasuk Hmm. N8N sempat ini juga, cuma nggak pernah praktek kan. Jadi ya masih inilah, masih abu-abu lah sampai detik ini kan. Cuma ngeliat aja tadi, cuma paling tidak udah adalah yang bisa jadi apa ya knowledge ataupun insight buat saya. Nah pertanyaan saya ini nih kalau misalnya itu kalau kita connect ke Telegram itu harus bikin Telegram lagi atau gimana Mas? Itu kan kalau misalnya nih, Telegram saya sekarang kan itu banyak banget nih. Iya, Apa ya? Ya, ya maksudnya banyak lah kontak-kontak di situ kan iya. di Telegram pribadi saya. Eh, terus yang kedua juga itu di Google Drive itu kan juga saya nyimpen banyak file nih berbagai jenis file di situ tuh. Hmm. Nah itu saya belum ngerti nih cara untuk apa ya customnya tuh kayak gimana tuh Mas supaya sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya Oke, file di iya kayak gitu. Terus saya masih bingung di situ Mas. oke. Nah, pertama untuk yang Telegram dulu ya. Nah, untuk Telegram itu kalau misalkan udah punya itu kita pakai aja yang udah punya. Aja yang udah ada sekarang kita pakai. Nah, karena ini adalah bot aja. Kita bikin bot. Jadi satu akun Telegram itu kita bisa punya beberapa bot, bahkan banyak bot gitu. Jadi ini gratis Oh, juga, aman. ah, Nah, cara bikin botnya kayak tadi ya. Jadi kita masuk ya. ke Telegramnya, terus Hmm. nanti kita pilih bot folder. Godfather ya. Nah, ya. Ah. Nah, di sini tinggal create aja. Di sini create slash new bot. Enggak, itu buat father kita klik di ini ya, di pencarian apa Ya, gimana? di pencarian di semua akun pasti udah ada bot folder ini. Oh iya iya. Ah, oke Kayak gitu oke aja. oke. Nah, terus proses selanjutnya kayak tadi ya udah didemokan ya, new bot, terus kita Buat masukin nama botnya, masukin username-nya, ya. baru kita Iya. dapat tokennya. Nah, itu nanti akan diintegrasiin sama N-Agent ini. Kayak gitu. Hmm, Nah, iya itu iya. perihal untuk yang Telegram. Nah, kalau Hmm. untuk Google Drive, contohnya kita punya udah punya banyak data nih Google Drive kita. Terus kita mau bikin misalkan kayak proses scheduler ini nih. Iya, Ya. ah. Nah, kita tinggal bikin folder baru aja di apa namanya? Di Google Drive-nya. Terserah kita bikinnya di Hmm. mana. Contohnya saya ini bikin drive-nya nama folder utamanya adalah Test, terus nama subfoldernya Hmm. adalah upload video. Nah, kita bikin aja ini si foldernya kayak gitu. Jadi kita kita mapping ulang lagi tuh khusus untuk misalkan kita untuk Hmm. apa proses automation gitu. Nah, kita satu folder aja khusus. Nah, di sana kita Hmm. nanti akan panggil tuh si nama foldernya di N-Agent ini. Oh iya. Nah, Iya cuma iya iya. yang perlu dipastikan adalah akun Google Drive-nya sama dengan akun si OAuth yang udah disetting di proses sebelumnya tadi. Nah, pastikan sama itu ya. Karena kalau Hmm. misalkan OAuth-nya misalkan di akun Iya. email A, terus kita bikin drive-nya di email B, nah ketika proses yang ini nih, nah ini parent drive ini, from list, nah ini kan dari my drive, nah ketika parent foldernya, ketika di search di sini itu nggak akan dapat. Kalau berbeda ya antara akun kredensial yang di sini sama Google Drive yang kita bikin gitu. Jadi pastikan Google Drive itu dibikin di akun ini atau di email yang kita udah setting si OAuth-nya. Nah, itu paling yang harus Hmm. pastiin. Eh, Kurang lebih kayak gitu, Mas. Gimana? akun ini maksudnya nama di Google Drive apa gimana, Mas? Akun ini akun Google-nya. Misalkan Gmail-nya kita akun apa? Oh, akun Misalkan, Google-nya. Oh ya, iya. nah itu. Bukannya itu udah otomatis ya, Mas ya? Maksudnya Google Drive kan maksudnya itu udah di akun Google kita, bukan? Betul. Bukan kayak gitu. Ya, betul. Takutnya kita punya banyak akun nih. Oh iya, paham, 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 Nah, itu Mas. Iya, takutnya. Kalau maksudnya misalkan kita, pokoknya satu akun ya. ya betul. Harus satu akun. Nah, itu. Oh iya, iya, iya. Oke. Terus untuk kita gunain Gemini itu, Mas, maaf nih banyak. Nah, kayak gimana, Bang? Itu ada Gimana? batasan nggak, Mas? Kalau misalnya kita pakai yang biasa nih. Maksudnya Oh, ada batasan berapa kali scheduler kayak gitu nggak? ada. Kalau untuk teks biasa itu lumayan sih agak longgar lah. Saya lupa lagi Iya, tepatnya tapi kalau berapa misalnya angkanya. YouTube automation kayak gitu,
pasti kebatas banget ya, soalnya kan itu file juga kayak itu Mas ya. Iya, kalau nggak salah, kalau untuk analisis kayak analisis video kayak gini, itu cuma beberapa kali doang gitu. Oh iya, iya. Kecuali yang pakai Pro ya, Gemini Pro. Iya, yang berbayar lah intinya. Kalau yang Iya berbayar iya itu Mas. baru bisa sebebasnya. Nah, ini Iya alternatif iya. aja. Kalau misalkan kita nanti apa punya sendiri gitu untuk bikin hook dan lainnya, karena di sini kan yang dipakai itu adalah hooknya yang jadi utamanya hook sama description videonya. Nah, kalau kita mau Iya. manual, ya itu tinggal hilangin aja node ininya. Gitu. Oh, kalau itu sendiri API-nya sendiri Mas, memang yang paling bagus tuh Gemini atau ada berapa pilihan Mas? Banyak sih opsinya, cuma karena kebetulan ini yang gratis pakainya yang Gemini. Sebenarnya pakai OpenAI bisa Hmm. juga, pakai apa lagi? Nggak kan ada spesial tuh misalnya khusus untuk keperluan untuk video kayak gitu kan. Ya. Mungkin kalau chatbot biasa mungkin apa ya itu bebas sih kayak GPT juga itu mah kalau Hmm. chatbot kayak CRM kayak gitu kan. Nah, kalau untuk khusus yang YouTube automation ini ada ini nggak ada API ini nggak misalnya pilihan terbaik tuh misalnya Gemini atau apa Oh, gitu. modelnya. Iya modelnya kayak Oh, gitu. modelnya. Kalau misalkan pakai providernya Gemini, ya bisa pakai yang 2,5 flash modelnya atau yang lebih atasnya lagi gitu dari 2,5 flash. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Asia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.